Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai video pembelajaran di mata kuliah hukum pajak dan sudah memasuki bagian yang ke-14. Tema kita kali ini adalah hak dan kewajiban wajib pajak. Teman-teman, di awal saya sudah jelaskan kepada Anda bahwa pada dasarnya semua manusia itu adalah subjek pajak. Semua perusahaan atau badan hukum itu adalah subjek pajak. Cuma kemudian ketika dia sudah memenuhi syarat-syarat subjektif maupun syarat-syarat objektif dalam bidang perpajakan, maka statusnya akan berubah dari subjek pajak menjadi wajib pajak. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah yang menjadi perbedaan status seseorang atau badan sebagai subjek pajak menjadi wajib pajak? Perbedaannya adalah ketika menjadi subjek pajak, dia belum didekati yang namanya hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Sedangkan ketika sudah berubah menjadi wajib pajak, maka dia sudah dilekati yang namanya hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Jadi sederhananya, makanya kemudian di dalam judul video kita kali ini saya katakan adalah hak dan kewajiban wajib pajak, bukan hak dan kewajiban subjek pajak. Karena memang yang memiliki hak dan kewajiban itu adalah wajib pajak, bukan subjek pajak. Oke? Nah, pembahasan mengenai hak dan kewajiban ini di dalam hukum pajak adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena ketika kita berbicara hukum maka isinya adalah bagaimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Ketika ada hak dan kewajiban maka akan ada yang namanya keadilan sebagai salah satu tujuan daripada hukum. Selanjutnya kita akan melihat kira-kira apa sih yang menjadi hak dan kewajiban daripada wajib pajak itu. Kita mulai dari kewajiban. Secara umum sangat banyak kewajiban daripada wajib pajak, cuma kemudian di sini akan saya ambil mungkin sekitar 6 kewajiban wajib pajak. Kita mulai dari yang pertama, bahwa wajib pajak itu wajib untuk mendaftarkan diri. Ketika subjek pajak sudah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif menjadi wajib pajak, maka satu hal yang harus dia lakukan pertama kali adalah mendaftarkan dirinya ke Dirjen Pajak. Apa bukti bahwa wajib pajak sudah mendaftarkan diri ke Dirjen Pajak adalah keluarnya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Itu untuk orang pribadi. Sedangkan untuk badan ditandai dengan adanya NPPKP. Apa itu NPPKP? Yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau wajib pajak itu tidak melakukan pendaftaran? Nah, sebenarnya wajib pajak itu bisa saja tidak melakukan pendaftaran. Namun kemudian ketika dia ketahuan, maka negara akan menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan. Kerugiannya adalah ketika orang pribadi atau badan diterbitkan NPPKP maupun NPWP secara jabatan, maka penghasilannya akan dihitung 5 tahun ke belakang. Jadi itu akan merugikan si wajib pajak. Makanya kemudian kewajiban yang pertama yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah mendaftarkan diri. Itu yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua adalah kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan. Jadi SPT ini adalah bukti bahwa kita sudah mengisi, melaporkan dan menghitung pajak kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengisi dan menyampaikan SPT? Karena kita tahu bahwa khususnya di dalam pajak penghasilan, sistem pemungutan pajak kita adalah dengan sistem self-assessment. Apa itu sistem self-assessment? Yaitu sistem di mana si wajib pajak mengisi, menghitung, dan melaporkan sendiri pajaknya. Berarti di sini ada kemandirian daripada si wajib pajak. Nah, SPT ini nanti bisa dilaporkan secara triwulan, bisa juga secara tahun pajak. Jadi dia sekali setahun. Perlu Anda ketahui juga bahwa tahun dalam hitungan kalender itu berbeda dengan tahun pajak, ya. Kalau tahun dalam kalender kan dimulai dari Januari ke Desember. Sedangkan tahun pajak itu mulai dari April sampai ke Maret tahun berikutnya. Itu untuk yang kedua. Kemudian kita masuk ke kewajiban yang ketiga, yaitu kewajiban untuk membayar pajak. Ini sudah pasti ya teman-teman. Apalagi kalau menghitung dan menyampaikan SPT juga sudah harus dilakukan sendiri oleh si wajib pajak, maka pembayaran
pajak juga harus dilakukan sendiri oleh si wajib pajak. Kembali seperti yang saya katakan tadi, kita harus membayar sendiri pajak kita karena memang sistem pemungutan pajak di Indonesia dilakukan secara sistem self-assessment. Kemudian kewajiban yang keempat adalah kewajiban membayar denda. Nah, kenapa muncul denda di dalam bidang perpajakan? Ini faktor penyebabnya sangat banyak teman-teman. Bisa saja misalnya karena kita terlambat membayar pajak. Atau bisa saja karena kita sengaja untuk tidak melaporkan SPT dan segala macam. Nah, kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini, maka salah satu sanksi yang diberikan oleh negara adalah dengan memberikan denda kepada si wajib pajak. Kemudian kewajiban yang kelima adalah kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembukuan perpajakan. Nah, biasanya kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembukuan ini ditekankan kepada wajib pajak badan karena bagaimanapun arus kas ataupun arus keuangan daripada perusahaan itu sangat komplit dan sangat banyak sehingga untuk tertib administrasi harus dilakukan melalui pembukuan ataupun pencatatan. Tetapi kemudian tidak terlepas juga untuk orang pribadi, terutama untuk orang-orang yang pekerjaannya itu dalam hal jasa seperti notaris, ya, pengacara dan segala macam, perlu juga melakukan pencatatan supaya tertib administrasi dan juga tertib di dalam pembayaran pajak. Nah, kalau ada badan ataupun orang pribadi yang tidak melakukan pencatatan, maka ini juga bisa dilakukan sanksi, ya, baik itu sanksi denda maupun sanksi penjara. Nanti kita pelajari ini secara mendalam di dalam pajak penghasilan. Kemudian kewajiban yang terakhir, ya, kewajiban yang keenam, di mana si wajib pajak itu wajib untuk memberikan dokumen ketika terjadi yang namanya pemeriksaan. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi ada kesalahan-kesalahan di dalam pelaporan SPT, kemudian ada kelalaian di dalam membayar pajak dan segala macam, lalu kemudian Dirjen Pajak mencurigai adanya tanda kutip permainan di dalam perpajakan kita, maka si wajib pajak harus memberikan segala sesuatu arsip atau segala sesuatu berkas yang dibutuhkan oleh si fiskus atau pemungut pajak. Ini perlu dilakukan demi yang namanya penegakan hukum di bidang perpajakan. Nah, itu kewajiban-kewajiban daripada wajib pajak. Sekarang kita akan melihat hak daripada wajib pajak itu sendiri. Sesungguhnya sangat banyak hak daripada wajib pajak, cuma di dalam video ini saya ambil 8 hak yang paling penting di dalam perpajakan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hak untuk membetulkan SPT. Jadi teman-teman, saya katakan tadi bahwa kita menerapkan yang namanya sistem self-assessment, di mana kita menghitung, membayar, dan melaporkan pajak kita sendiri. Tentu ketika kita menghitung dan melaporkan pajak kita, berpotensi besar terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan. Karena bagaimanapun setiap wajib pajak itu belum tentu adalah orang-orang yang paham di bidang perpajakan. Nah, oleh karena itu ketika terjadi kesalahan ataupun kelalaian di dalam pelaporan perpajakan itu, maka si wajib pajak diberikan hak untuk memperbaiki surat pemberitahuan atau SPT-nya itu, dan maksimal itu biasanya sampai ke 2 tahun masa pajak tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya sekarang tahun 2023, kita masih bisa melakukan pembetulan SPT sampai 2025. Oke? Kemudian yang kedua, itu hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak. Jadi misalnya kalau ada badan yang dilikuidasi atau seperti beberapa tahun yang lalu terjadi yang namanya COVID-19, di mana rata-rata perusahaan ataupun orang pribadi mengalami kesulitan keuangan, maka setiap wajib pajak itu diberikan hak untuk menunda maupun mengangsur pajaknya. Karena bagaimanapun seperti yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang namanya dasar untuk pembayaran pajak itu adalah berdasarkan asas daya pikul. Artinya bahwa pembayaran pajak itu bisa dilakukan kalau kita sudah mampu untuk membiayai diri sendiri. Padahal ketika terjadi yang namanya pandemi COVID-19 atau misalnya dilikuidasi, yang utama dilakukan adalah untuk pembenahan secara internal perusahaan atau internal wajib pajak. Ketika ini sudah bisa dilakukan, barulah kita kemudian membayar ataupun mengangsur perpajakan kita. Kemudian yang ketiga, wajib pajak itu juga diberikan hak untuk mendapatkan restitusi ataupun pengembalian pajak.
Jadi kembali seperti yang tadi, karena kita menggunakan yang namanya sistem self assessment, bisa saja pajak yang kita bayarkan itu ternyata lebih dari yang seharusnya. Misalnya pajak kita yang seharusnya adalah 1 juta, cuma karena kita ada kesalahan menghitungnya maka kita membayarnya 1.200.000. Nah, ketika di akhir tahun pajak ternyata ketahuan bahwa pajak kita seharusnya 1 juta, maka tentu ada kelebihan 200.000. Sehingga kalau terjadi yang demikian, negara itu wajib mengembalikan kelebihan bayar pajak yang 200.000. Atau sebaliknya, si wajib pajak itu berhak untuk menagih kelebihan pajak 200.000 itu. Itulah yang namanya restitusi. Kemudian hak yang keempat adalah hak untuk mengajukan gugatan. Nah, pertanyaannya, saat kapan seorang wajib pajak itu diberikan hak untuk mengajukan gugatan? Tentu yang namanya gugatan ini bisa dilakukan ke dua hal, bisa ke Dirjen Pajak, bisa ke Pengadilan Perpajakan. Wajib pajak itu bisa melakukan gugatan kalau terjadi misalnya ketidakpuasan terhadap penerbitan SKP oleh Fiskus. Apa itu SKP? Yaitu surat ketetapan pajak. Jadi misalnya begini, seandainya kita melaporkan SPT kita, pajak kita adalah 1 juta rupiah. Tetapi ternyata menurut Dirjen Pajak bahwa pajak kita itu masih kurang, harusnya kita membayar 1.200.000. Artinya di situ ada kekurangan 200.000 rupiah. Sehingga kemudian negara atau Dirjen Pajak menerbitkan SKP atau surat ketetapan pajak bahwa kita kurang bayar 200.000 rupiah. Nah, kalau misalnya kita sebagai wajib pajak tidak puas dengan penerbitan SKP itu, maka kita bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Ini adalah salah satu hak daripada si wajib pajak jika melihat ada ketidakpuasan di dalam penerbitan SKP oleh negara atau Dirjen Pajak. Kemudian yang kelima yaitu hak mengajukan keberatan. Jadi sebenarnya hak mengajukan gugatan dan hak mengajukan keberatan ini hampir sama. Cuma kalau kita sudah mengajukan gugatan itu muaranya adalah ke pengadilan, ya. Artinya kita sudah melakukan upaya-upaya hukum sebelumnya ke Dirjen Pajak, sedangkan hak mengajukan keberatan ini adalah kita lakukan ke Dirjen Pajak. Jadi tingkatannya teman-teman, kita ajukan dulu hak keberatan, baru kemudian kalau kita tidak puas dengan hasil hak mengajukan keberatan itu, barulah kita lanjutkan ke hak mengajukan gugatan. Nah, yang kelima ini saya mau menjelaskan mengenai hak mengajukan keberatan. Jadi kalau misalnya penerbitan SKP kita itu ada perbedaan penafsiran antara si Fiskus dengan kita sebagai wajib pajak, maka kita meminta kepada Dirjen Pajak, kira-kira yang mana ini yang benar. Lalu kemudian Dirjen Pajak akan memberikan pendapatnya. Jadi kalau misalnya kita tidak puas dengan pendapat Dirjen Pajak itu, barulah kemudian dilanjutkan ke pengadilan melalui hak mengajukan gugatan. Kemudian yang keenam adalah hak mengajukan banding. Nah, ini juga adalah rentetan daripada proses hukum ya. Jadi tadi dimulai dari hak mengajukan keberatan, lalu kemudian dilanjutkan dengan hak mengajukan gugatan. Kalau misalnya kita tidak puas dengan putusan di dalam pengadilan pajak itu, maka kita bisa mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak juga. Lalu kemudian yang ketujuh adalah hak perlindungan data pribadi si wajib pajak. Jadi di kewajiban tadi saya menjelaskan bahwa si wajib pajak wajib memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Fiskus ketika terjadi pemeriksaan. Sebaliknya, ya, bahwa Fiskus juga, negara juga harus menjaga kerahasiaan data-data atau berkas-berkas yang diserahkan oleh si wajib pajak kepada Fiskus ketika terjadi pemeriksaan. Fiskus tidak bisa sembarangan membuka keterangan perpajakan atau data-data perpajakan seseorang ke publik. Ini perlu Anda camkan sebagai seseorang yang akan menjadi sarjana hukum dan menangani kasus-kasus pajak ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa wajib pajak itu memiliki hak untuk pembatalan maupun pengurangan pajak. Jadi kalau misalnya tadi ada pajak yang lebih bayar, ya, kita bayar 1.200.000, ternyata setelah melalui pemeriksaan oleh Fiskus pajak kita hanya 1 juta, berarti ada pajak lebih bayar 200.000, maka kita berhak untuk mendapatkan kelebihan bayar 200.000 tersebut.
dan fiskus wajib membayarnya itu kepada si wajib pajak. Oke teman-teman, demikianlah hak dan kewajiban daripada wajib pajak. Sebenarnya seperti di awal tadi saya katakan ya, masih banyak lagi hak dan kewajiban yang lain daripada wajib pajak. Tapi kemudian itu bisa Anda baca-baca di dalam undang-undang mengenai ketentuan umum perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang KUP. Oke, saya rasa demikian. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video-video yang berikutnya. Terima kasih.